Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiha dari Prodi PGSD. NIM saya 241186206086. Saya dari kelas 1D dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Nah, saya akan menjalankan tugas ujian saya, ujian tengah semester ganjil, yang pada mata kuliahnya agama, dan dosennya Dr. Andus Abduluddin SPDI MPDI. Adapun soal yang pertama, jelaskan tujuan penciptaan manusia serta berikan dalil Al-Quran. Adapun tujuan Allah menciptakan manusia ialah ada beberapa poin. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Firman-Nya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi dari surah itu kita bisa mengartikan bahwasanya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan menyuruh jin dan manusia tersebut menyembahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Ibadah ini mencakup berbagai bentuk seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Beribadah ini bukan hanya ritual, akan tetapi merupakan bukti ketaatan kita sebagai umat Islam, kita sebagai manusia, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun poin yang kedua yaitu menjadi khalifah, ataupun bisa dikatakan menjadi pemimpin di bumi ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Dari surah tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk menjadikan pemimpin dan untuk menjadi pemimpin dan menjadi khalifah. Manusia diberikan tugas untuk mengelola bumi dan memelihara bumi serta bertanggung jawab atas segala tindakannya. Dan adapun poin yang ketiga yaitu menjalankan amanah dan kebaikan. Adapun firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu zuluman jahulan. Dan artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan gunung-gunung, tetapi semua enggan memikul amanah itu. Mereka sangat khawatir ketika akan melaksanakannya berat, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat lazim dan sangat bodoh. Jadi di atas kita bisa menjelaskan, kita bisa menerima penjelasannya, yaitu
Sesungguhnya Allah telah menawarkan amanah pertama kali, yaitu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka menolakkannya. Karena apa? Saking beratnya tanggung jawab amanah itu sehingga mereka menolakkannya, takut tidak menjalani amanah itu. Maka dari itu amanah itu diberikan kepada manusia, untuk menjalankan amanah itu. Kita sebagai manusia, apa yang disampaikan oleh Allah, apakah yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menjalankan amanah tersebut. Karena amanah ini ialah salah satu dari sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dan soal yang selanjutnya, bagaimana proses penciptaan manusia, Nabi Adam dan Bani Adam. Adapun proses penciptaan manusia yaitu secara bertahap-tahap, mulai dari bahan dasar hingga menjadi makhluk yang bernyawa. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang penciptaan Al-Quran, bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat. Yang pertama, surah Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'im masnun. Dan artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia siapa? Yaitu Nabi Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan yang kedua, surah Ar-Rahman ayat 14, khalaqal insana min sulsalin kal fakhar. Dan artinya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan yang ketiga, surah Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Dan dari ayat yang saya baca tadi, bahwasanya manusia itu dibuatkan berasal dari tanah, bukan dari makhluk hidup lainnya. Tanah yang dimaksud bukanlah tanah biasa, melainkan seperti tanah saripati, tanah yang memiliki sifat khusus. Dan adapun proses yang kedua yaitu pembentukan dan peniupan roh. Setelah manusia diciptakan dari tanah, maka dibentuk wujudnya seperti manusia. Dan Al-Quran menjelaskan proses ini ada beberapa tahap. Setelah pembentukan, maka peniupan roh. Firman Allah, surah As-Sajdah ayat 9, Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian ia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dijadikan pendengaran, penglihatan, dan hati baginya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan surah yang selanjutnya, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Surah Al-Mu'minun pengertiannya sama seperti surah Sajadah, yaitu tentang peniupan roh. Ayat yang saya baca tadi ialah menunjukkan bahwasanya setelah dibentukkan dan setelah ditiupkan roh kepada manusia, inilah yang membedakan, memberi kehidupan kepada manusia dan membedakan kepada makhluk lainnya. Kesimpulannya, penciptaan Nabi Adam yaitu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang kering, kemudian dibentuk, meniupkan roh. Setelah dibentuk, Allah meniupkan roh ke dalam tubuhnya untuk membuatnya hidup. Dan adapun keistimewaannya Nabi Adam diciptakan dengan istimewa, berbeda dengan makhluk yang lain. Apa keistimewaannya? Yaitu Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang memberi ilmu, dan ia mengajarkan nama-nama benda semuanya. Kemudian ia memperlihatkan kepada malaikat.
Seraya berfirman, sebutlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar para malaikat. Surah Al-Baqarah ayat 31. Dan yang kedua, penciptaan Bani Adam. Yang bisa kita sebut itu keturunannya Nabi Adam. Dengan adanya keturunannya Nabi Adam, dengan adanya perkawinan antara Adam dan Hawa, Adam dan Hawa menikah dan mulai keturunannya manusia, yaitu dinamakan Bani Adam. Ya, dan selanjutnya perkembangbiakan manusia. Manusia berkembang biak melalui adanya perkawinannya Nabi Adam dan Hawa. Setelah itu melahirkan dan anak-anaknya yang mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Dan ketiga, keanekaragaman. Keturunan dalam sebagai macam-macam suku, bangsa, jenis kulit. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Soal yang ketiga, uraikan contoh perdebatan antara otak dan hati, bagaimana Anda mengambil sikapnya. Otak dan hati seringkali berbenturan dalam membuat suatu keputusan. Contohnya pemikiran dari otak, aku harus hemat. Contohnya kita berada di konser, aku harus hemat, tiket konser itu mahal dan aku masih punya banyak kebutuhan gitu kan. Hati pun berkata, tapi aku sangat ingin melihat konser itu karena aku ingin melihat band favorit aku. Itu contoh yang tadi. Kita bisa mengambilkan dalam situasi seperti ini apa yang kita lakukan. Saya akan bertindak. Otak memiliki logika dan akal yang sehat, sementara hati memiliki emosi dan keinginan. Dari contoh tadi saya dapat mengambil sikap dan cara saya menganalisis situasi yang memberikan solusi yang lebih rasional. Dan saya akan menyarankan kepada diri saya untuk menilai prioritas, membuat anggaran, dan mencari solusi kompromi. Dan pada akhirnya keputusan memang tetap di tangan manusia, namun yang memahami antara otak dan hati, kita dapat keputusannya lebih bijaksana dan seimbang lagi dari keputusan kita sendiri. Dan selanjutnya soal yang keempat, sebutkan sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Ajaran Islam dan sumber ajaran Islam yaitu terdiri dari dua sumber. Salah satunya yang paling utama yaitu sumber Al-Quran dan hadis. Sumber Al-Quran adalah kitab suci para umat Islam yang berisi wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang paling utama dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Contohnya kewajiban salat 5 waktu. Al-Quran menyuruhkan kita untuk mengerjakan salat 5 waktu, maka kita sebagai umatnya harus melaksanakan salat 5 waktu. Dan Al-Quran juga melarang kita untuk berzina, maka kita tidak boleh memperbuat zina. Dan hadisnya, la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Dari hadis tersebut kita bisa cermati, jangankan kita mendekati berbuat zina, mendekati zina saja sudah tidak boleh, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya. Hadis juga memberi sumber ajaran yang melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Contohnya tata cara berwudu. Rasulullah SAW bersabda, wudu itu membersihkan kotoran dan mengangkatkan dosa. Hadis riwayat Muslim.
Dari hadis tersebut kita bisa mencermati bahwasanya Allah bersabda, dia mengatakan bahwasanya wudhu itu bisa membersihkan kotoran dan mengangkatkan dosa. Selain itu, Al-Quran dan hadis terdapat sumber ajaran Islam lainnya, yaitu ada dua, ijma dan qiyas. Ijma, yang dikatakan ijma ialah kesepakatan para ulama tentang satu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijma diringkaskan yaitu ijma ulama. Dan yang kedua itu qiyas. Qiyas ialah proses penarikan kesimpulan hukum baru berdasarkan perbandingan dengan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan soal yang kelima, uraikan bagaimana Anda memahami lafaz dua kalimat syahadat. Lafaz dua kalimat syahadat ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dari definisi lafaz dua kalimat syahadat tadi, kita dapat mencermati bahwasanya kita bersaksi, kita yakin, kita percaya kepada Allah, dan kita percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu ialah utusan dari Allah, tidak utusan dari seorang. Ialah Nabi Muhammad itu emang utusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kita mengucapkan lafaz dua kalimat syahadat itu sangat penting dalam agama Islam. Bagi orang yang ingin masuk Islam, syarat terutama ialah ia harus mengucapkan lafaz dua kalimat syahadat. Dari lafaz tersebut kita benar-benar yakin, kita benar-benar percaya bahwa kita menyembahkan Allah, tidak menyembahkan yang lain.